Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan, presentasi saya dengan judul itu, Islam Perspektif Pemikiran Keagamaan. Nah, selanjutnya yang pertama ada pendahuluan. Definisi pemikiran Islam adalah hasil ijtihad upaya sesungguhnya manusia dalam memahami teks suci, Al-Quran, dan hadis untuk menjawab persoalan menjawab persoalan zaman. Poin penting, yaitu ada Islam sebagai wahyu statis atau tetap. Pemikiran Islam sebagai produk budaya dinamis atau berubah. Tujuan menjadikan agama tetap relevan, sahih li kulli zaman wa makan. Selanjutnya, landasan utama pemikiran Islam. Untuk memahami perbedaan perspektif kita harus melihat apa yang menjadi dasarnya. Yang pertama, nusyus atau teks Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber primer. Dan juga ada akal, rasio peran akal dalam menafsirkan teks dan fenomena alam. Yang ketiga itu ada waki atau konteks, realitas sosial dan sejarah yang melingkupi pemikir. Selanjutnya, epistemologi, pemikiran keagamaan, dan tiga pendekatan utama dalam metodologi pemikiran Islam menurut Abed Al-Jabiri, yaitu yang pertama bayani, menitikberatkan pada teks bahasa dan aturan hukum. Yang kedua ada burhani, menitikberatkan pada logika, rasio, dan ilmu pengetahuan. Yang terakhir itu ada irfani, menitikberatkan pada intuisi, kearifan batin, dan pengalaman spiritual atau tasawuf. Selanjutnya, perspektif pemikiran keagamaan. Tradisionalis fokus pada pelestarian warisan ulama masa lalu dan kepatuhan pada sistem mazhab, dan juga modernis berusaha menyelaraskan Islam dengan sains dan rasionalitas melalui penafsiran baru ijtihad. Revitalis menekankan pada pemurnian ajaran kembali ke Al-Quran dan Sunnah dan seringkali bersifat ideologis. Dan yang terakhir itu ada liberal progresif, mengutamakan substansi nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan di aspek formalitas agama. Selanjutnya, alasan muncul perbedaan perspektif. Perbedaan bukan berarti perpecahan, melainkan kekayaan intelektual yang disebabkan oleh yang pertama, perbedaan dalam memahami metodologi tafsir, dan juga yang kedua, pengaruh latar belakang budaya dan geografis. Yang terakhir ada tingkat tantangan zaman yang dihadapi politik, ekonomi, dan teknologi. Selanjutnya, tantangan pemikiran Islam kontemporer, relasi agama dan negara, demokrasi sistem khilafah atau negara bangsa, isu gender, kedudukan perempuan dalam ranah publik dan hukum keluarga. Yang selanjutnya, sains dan etika. Bagaimana Islam memandang AI, perubahan iklim dan bioteknologi. Yang terakhir ada pluralisme. Bagaimana berinteraksi secara sehat dengan keyakinan lain di era global. Selanjutnya, nah jadi kesimpulannya, Islam adalah agama yang mendorong umatnya untuk berpikir afala takkilun, dan juga keberagaman perspektif adalah rahmat selama tujuannya adalah mencari kebenaran dan kemaslahatan manusia. Dan juga keseimbangan antara memegang teguh prinsip akidah dan kelenturan dalam aplikasi muamalah adalah kuncinya. Jadi sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.